Hai, welcome and welcome back to my channel. Welcome juga yang baru join. Perkenalkan aku Via Soul Healing. Kalian bisa panggil aku Via. Kali ini aku akan membacakan tentang hal apa yang akan kamu terima dalam waktu dekat ini ya. Kalian bisa pilih berdasarkan intuisi kalian. Bisa pilih kartu yang pertama, kartu kedua, atau yang ketiga. Atau kalian bisa pilih berdasarkan zodiaknya ya. Habis ini aku akan kocok dulu buat yang zodiaknya. Buat kartu pertama, zodiak apa kartu yang pertama? Ada Sagittarius, ada Gemini, Aries, Leo buat kartu yang pertama ini. Oke, buat kartu yang kedua ada Virgo, Pisces, Cancer, Aquarius, dan kartu ketiga ada Taurus, Capricorn, Scorpio, dan Libra ya. Jadi kalian bisa pilih berdasarkan zodiak-zodiak ini, atau kalian nanti pilih sesuai dengan intuisi kalian. Terus kalian mau cek berdasarkan zodiak kalian, pakai sun, moon, atau rising kalian juga boleh. Siapa tahu nanti ada pesan-pesan untuk kalian juga di sana ya. Hai, welcome buat kalian yang pilih kartu yang pertama. Buat zodiaknya ada Sagittarius, Gemini, Aries, dan Leo. Ini bacaan kalian ya. Aku akan singkirkan dulu buat yang zodiak-zodiaknya ini. Aku nanti ini baca yang ini yang terakhir ya. Kita singkirkan dulu. Itu sebagai kartu utama kalian. Aku akan cek kartu-kartunya dulu. Kita kocok ya. Hal baik apa yang akan kalian terima dalam waktu dekat. Wow, kalian dapat Nine of Pentacles. Ini sepertinya akhir-akhir ini kalian ini sudah banyak berusaha, banyak belajar hal-hal baru untuk meningkatkan skill kalian, meningkatkan kualitas hidup kalian, meningkatkan pendapatan kalian. Nah, ini tuh beberapa dari antara kalian ini sudah ada yang belajar banyak dan menunggu hasilnya. Buat beberapa dari kalian ini juga sudah akan menuai hasilnya saat ini ya, dalam waktu dekat maksud aku. Dalam waktu dekat ini kalian akan menuai hasilnya, dan hasilnya itu sesuai dengan jerih payah yang sudah kalian lakukan gitu. Dan setelah kamu menikmati hasil tersebut, itu hidupmu tuh jauh lebih rileks, lebih santai gitu ya. Kayak gitu, kalian dia meningkatkan skill, meningkatkan buat yang kesehatan itu imun tubuh kayak gitu ya. Itu hidup kalian itu jauh lebih baik, jauh lebih ringan juga gitu. Karena di sini aku mendengarnya selain tentang keuangan juga tentang kesehatan ya. Jadi buat kalian yang memang sebelumnya ada yang sakit, nah penyakit kalian ini juga akan segera sembuh ya dalam waktu dekat ini. Yang penting kalian ya masalah kesehatannya tetap jaga pola hidup, jaga kesehatannya,
asupan-asupan yang kalian konsumsi itu juga kamu perhatikan ya. Karena penting banget juga untuk memperhatikan asupan gizinya. Terutama di sini aku mendengarnya ada sayur buah itu juga sangat penting ya. Mungkin beberapa dari antara kalian ini akhir-akhir ini juga lebih banyak makan daging atau makanan yang kurang sehat. Nah, ini kamu perlu memperhatikan asupan sayur dan buahnya. Buat kalian yang di pekerjaan, kalian juga skill kalian yang sudah kalian pelajari itu juga berguna banget dan itu bisa meningkatkan produktivitas kalian, juga meningkatkan penghasilan kalian dalam waktu dekat ini. Kita cek juga kartu-kartu lainnya. Banyak sekali yang jatuh. Sebentar ya. Tapi beberapa di antara kalian ini kayak ada yang mulai patah-patah semangat ya. Beberapa dari antara kalian ini udah ada patah semangat kayak menanti. Ada beberapa dari kalian tuh menanti kapan ya hasilnya akan aku terima. Kayak semua usaha ini sia-sia, kayak gak ada yang ngebantu aku selama ini. Kayak aku berusaha sendiri, kayak aku berjuang sendiri, tapi kenapa hasilnya belum aku dapatkan gitu ya. Padahal ini juga sebentar lagi kok, sebentar lagi akan kalian dapatkan. Nah, ini jaraknya itu juga sedikit ya. Jarak yang antara orang ini dengan sapu lidinya, sapu terbangnya itu juga jaraknya sedikit juga bisa diraih ya. Jadi jangan khawatir ya untuk kapan mendapatkan hasilnya, kapan hal positif tersebut terjadi. Ini yang penting kayak kamu konsisten dalam belajarnya, dalam usahanya, dalam menjaga pola kesehatannya, itu kamu akan bisa mencapainya kok. Meskipun terkadang kelihatannya itu kayak nggak ada yang membantu. Aku mendengar beberapa dari antara kalian tuh perlu detachment pemikiran. Kok gak ada yang bantu ya, kok aku sendiri yang berusaha. Beberapa dari antara kalian itu juga merasa aku sudah ngebantu dia ini itu, tapi dia kenapa nggak bantu gitu ya. Nah, itu kalian perlu lepaskan pemikiran-pemikiran tersebut. Karena sejatinya memang ini adalah proses yang memang kamu perlu perjuangkan sendiri gitu. Bukan tanpa ya. Maksudnya nggak ada bantuan dengan orang lain pun kamu juga bisa melewati hal ini. Seperti tadi di kesehatan itu kan tergantung dari dirimu sendiri juga, bukan dari orang lain bagaimana. Ya seperti itu. Kita lihat kartu yang lainnya. Ada Six of Swords. Nah, di sini kamu itu diminta untuk tetap melangkah ya, meskipun ini kelihatannya kayak hasilnya tuh belum kelihatan kayak kapan hasilnya aku inginkan itu datang, kapan hal baik itu yang aku inginkan datang gitu ya. Ini kamu tetap perlu melangkah aja sesuai dengan keyakinanmu, sesuai dengan usaha kamu, sesuai dengan apa yang kamu tuju saat ini. Karena hal tersebut itu akan segera terjadi kok. Jadi memang rasa seperti ditinggalkan, rasa seperti berjuang sendiri, ini memang ujian yang kamu hadapi saat ini, yang perlu kamu lewati saat ini. Ketika kamu sudah bisa melewati hal ini, ketika kamu bisa melewati rasa sepi tersebut, aku mendengar beberapa dari antara kalian merasa sepi gitu juga ya. Itu tetap aja melangkah supaya kamu mendapatkan hasilnya. Kalau misalnya kamu tergantung dari pertolongan orang lain, tergantung dari support orang lain,
kamu akan terjebak di pemikiran kapan sampainya ya, karena apa gak ada yang membantu ya, itu malah ngejebak kamu, malah kamu gak bisa melangkah. Nah, ini perlunya detachment supaya kamu bisa melangkah juga lebih maju lagi, supaya hasilnya juga akan kamu terima. Karena kalau kamu terlalu memikirkan siapa yang support, siapa yang ngebantu, terlalu bergantung dengan pertolongan orang lain, di sini kamu akan stuck ya, seperti pedang-pedang ini bikin kamu nggak bergerak. Jadi ini perlu kamu lepaskan supaya kamu bisa bergerak maju. Memang keadaan ini harus kamu lewati ya, sebelum kamu mendapatkan hal-hal baik tersebut. Ini tergantung apa yang kalian hadapi ya, karena ini general reading, jadi tergantung apa yang kalian hadapi ya. Sesuaikan dengan keadaan kamu masing-masing. Kita lihat kartu yang lainnya, kebaikan hal apa yang akan kalian dapatkan dalam waktu dekat. Page of Cups. Di sini kalian juga diminta untuk berpikir secara kreatif ya, berpikirnya di luar, out of the box. Kok di luar kotak? Iya sih, di luar kotak ya. Out of the box itu. Jadi kreativitas kalian juga diuji saat ini. Beberapa dari kalian kan memang sudah belajar banyak hal ya. Jadi kayak diminta untuk menggabungkan apa yang kalian pelajari, apa yang kalian pahami, supaya ini juga bisa meningkatkan pola pikirmu, meningkatkan cara kerjamu, meningkatkan kesehatanmu juga. Misalnya kalau kesehatan ini kayak pola diet yang oke buat kamu itu gimana, meal preparationnya juga kayak gimana, itu bisa kalian coba. Terus ini juga ada beberapa di antara kalian ini di industri kreatif ya. Kalau di industri kreatif ini aku ngerasanya ide-ide kalian ini juga semakin banyak, semakin bertambah juga setelah kalian mempelajari banyak hal. Setelah kalian mempelajari banyak skill, banyak hal ini, banyak ide yang bermunculan ini, tapi nggak cuma di industri kreatif, di bidang pekerjaan lainnya juga sama. Misalnya di marketing kamu bisa persuasi orang itu caranya kayak gimana, itu kalian sudah belajar banyak macam, nah itu kalian praktekkan bagaimana cara yang tepat. Seperti itu. Ini semuanya bertujuannya untuk membawa terobosan ya. Tapi ya memang ini ya, memang ada kebingungan. Beberapa di antara kalian ini ada yang kebingungan, nah ini udah coba ini itu juga, ya udah belajar ini itu, tapi kenapa masih kurang pas, masih kurang oke, masih kurang greget untuk mencapainya. Nah itu memang ini hal yang harus kalian lewati juga ya. Dan ini memang dari pola pikir ya. Yang pertama tadi ini yang Ten of Swords, pola pikir yang butuh bantuan orang lain ini perlu disingkirkan dulu. Ini Nine of Swords juga, ini dapat pola pikirnya juga kebingungan ya. Nanti kebingungan ini coba kalian aku ngerasanya perlu kalian tata satu persatu dulu. Kalian bikin perencanaan yang oke. Karena sejatinya meskipun ada pemikiran kreatif, ada ide banyak, tapi harus disusun terlebih dahulu. Seperti pedang-pedangnya ini harus disusun terlebih dahulu, supaya kebingungan-kebingungan ini juga nggak kalian rasakan terlalu dalam gitu. Tapi ada ide-ide baru, ide-ide fresh, ketika kamu bisa menyusunnya dengan terapi step by stepnya bagaimana. Nah nanti kalian ketika sudah menemukan hal tersebut, nanti kalian eksekusi supaya jalannya juga semakin cerah nih.
Buat yang kesehatan juga, kalian tata pola hidupnya, kalian atur lagi pola hidupnya supaya kalian mendapatkan kesehatan yang lebih baik lagi. Kita lihat kartu selanjutnya. Seven of Cups. Ya, ini memang kalian ini yang belajar banyak hal. Buat yang ini maupun kalian maupun kesehatan ya, kalian itu mungkin belajar banyak hal sama ini. Terkadang ini kebingungannya juga ada beberapa teknik, ada beberapa cara yang bisa kamu coba, yang kamu ingin coba gitu ya. Nah, ini coba kalian fokus dulu satu caranya yang paling oke, yang paling efektif untuk di pekerjaan kamu, untuk di studi kamu, untuk di kesehatan kamu. Cara-cara yang paling efektif itu yang mana? Coba kamu pilih salah satu dari antara mereka dan di antara pilihan itu dan kamu terapkan selama beberapa bulan dulu supaya kamu bisa melihat hasilnya ini. Ketika kamu sudah bisa melakukan semuanya ini akan ada terobosan baru dalam kehidupan kamu ya, baik kesehatan maupun keuangan maupun manifestasi apapun kalian sesuaikan dengan keadaan kalian. Ini akan kalian capai karena kamu itu sudah bisa berpikir dengan jernih gitu. Kamu sudah memiliki perencanaan yang matang sehingga kamu ada keberanian juga untuk melangkah. Untuk menjemput hal-hal baik tersebut, untuk mendapatkan hal-hal baik tersebut, kamu sudah memiliki pola pikir yang baik, pola pikir yang tersusun dengan rapi, sehingga kamu bisa eksekusi dengan lancar. Jadi hal baik yang akan kamu dapatkan dalam kartu tarotnya ini adalah pola pikir yang baru, cara pemikirannya baru, ilmu-ilmu yang sudah kalian susun dengan baik, kamu rencanakan dengan matang, nah kamu eksekusi untuk mendapatkan hasilnya ya, untuk mendapatkan buahnya ini. Nah, ini dari kartu tarotnya. Muncul terus nih. Ini kita lihat dari kartu tarotnya oracle ya. Aku kocok dulu kartu oracle-nya. Ntar aku geser dulu biar kelihatan. Nah, kita lihat dari kartu oracle-nya ya. Hal baik apa yang akan kalian terima dalam waktu dekat? Dapat 3 langsung. Nanti jatuhnya 3, kita lihat 3 langsung ya. Weight of the world boundaries, let it go, not yours to carry. Dan ya, jadi ada pemikiran-pemikiran yang tadi aku sebutkan ya, kayak kamu mengharapkan pertolongan orang lain, kayak kamu udah membantu orang lain tetapi gak mendapatkan bantuan balik. Nah, ini kamu perlu set boundaries juga supaya kamu itu juga bisa fokus ke diri kamu sendiri, ke perjuanganmu saat ini. Ketika kamu bisa fokus ke perjuanganmu saat ini jalan-jalan yang akan kalian hadapi itu juga semakin lancar lagi ya, karena terkadang pemikiran-pemikiran yang butuh bantuan orang lain, kenapa orang lain gak gini, gak gitu, kenapa nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, itu tuh malah menghambat kamu untuk maju. Jadi kamu perlu melepaskan hal-hal tersebut supaya kamu lebih cepat melajunya ya. All paths lead home. Either authority, intuition, turn your gaze within. Ya, jadi memang harus fokus maju ke depan seperti yang Six of Swords ya. Six of Swords ini banyak swords-nya ya. Kalian perlu
terus melangkah, dengarkan intuisi kamu, langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan, karena ketika kamu akan memilih suatu cara, ketika kamu menyusun sebuah perencanaan atau pemikiran, itu kamu perlu menggunakan intuisi. Ketika intuisimu berjalan menuntun kamu, nah itu akan sesuai dengan inner authority kamu. Inner authority ini penting ya, supaya kamu itu jalan sesuai dengan hati kamu. Karena ketika kamu gak bisa mendengarkan intuisi, kamu berjalan malah melenceng dari inner authority kamu, ini akan membuat kamu semakin kecewa, semakin kehilangan arah. Buat kamu yang belum tahu inner authority-mu seperti apa, aku ada bacaan Human Design. Nah, ini kamu bisa mengetahui inner authority-mu seperti apa tergantung dari tipe Human Design kamu ya. Nah, ini juga penting banget dalam langkah-langkah mengambil keputusan ya dalam Human Design itu juga. Jadi inner authority kalau dari dalam Human Design itu ada banyak macamnya. Ada 5 macam kayaknya. Sama seperti dengan tipe Human Design-nya ya. Misalnya kamu yang manifesting generator, nah itu kamu perlu benar-benar mendengarkan intuisi. Karena kamu energinya dari sakral chakra. Sakral chakra itu juga berupa intuisi ya. Jadi kamu perlu mendengarkan intuisi kamu. Begitu juga dengan tipe-tipe Human Design lainnya, juga ada cara mengenali inner authority kamu seperti apa. Begitu juga not self team itu juga mempengaruhi ya, karena ketika kamu tidak berjalan dengan inner authority kamu bisa mengalami not self team itu, atau rasa kekecewaan, amarah, tergantung dari ini ya juga tipe Human Design kamu. Jadi kalau kamu butuh bacaan Human Design kamu untuk mengetahui apa saja bakat kamu, potensi kamu, misi jiwa kamu, itu bisa kalian klik link di description box ya. Aku taruh di sana. Di sini tidak ada paksaan, kalau kalian butuh saja. Selanjutnya The Courageous Pini atau Pony. Nah, itu. Multifaceted, unique nature that yourself within. Nah, ini tetap jadi diri kamu apa adanya ya. Memang ini multifaceted ini karena kalian sudah belajar banyak hal, ini kamu combine satu sama lain supaya kamu itu menjadi diri kamu yang unik, diri kamu yang otentik. Karena kamu akan menemukan caranya sendiri. Nah, itu tapi perlu mendengarkan intuisi, karena ini saatnya kamu bersinar juga ya, ketika kamu sudah mengetahui apa saja yang akan kalian kerjakan. Langkah-langkah selanjutnya, pemikiran-pemikiran yang lebih terarah, lebih terstruktur, kamu akan lebih terlihat, karena ini waktunya kamu untuk bersinar. Nah, ini jadi kesimpulan hal baik apa yang akan kalian dapatkan itu adalah pemikiran-pemikiran ini ya, yang lebih tertata, yang lebih terstruktur, supaya jalan kalian ini lebih lancar juga. Dan menjadi diri yang lebih unik ya, beda dari yang lainnya. Dan buat yang kesehatan juga, ini juga waktunya kamu bersinar, karena kamu juga jauh lebih sehat, jauh lebih baik, fisiknya juga jauh lebih kuat dari yang sebelumnya ya. Oke, sekian bacaan buat kalian yang file nomor 1 ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Share juga buat teman-teman kalian atau orang siapapun yang membutuhkan bacaan ini. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Buat kalian butuh personal reading atau Human Design reading, Genesis reading, aku sediakan linknya di description box. Kalian bisa WA, bisa lewat link. Itu kalian bisa cek-cek dulu. Kalau mau tanya-tanya juga boleh, nanti aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Okay, see you in the next reading, guys.
Welcome yang pilih kartu nomor 2. Ada ini ya, kartunya Ten of Pentacles. Buat zodiaknya Virgo, Pisces, Cancer, dan Aquarius. Ini bacaan kalian. Oke, buat kartunya yang ini aku akan baca terakhir nanti ya, karena ini kartu utamanya. Kita lihat hal apa yang akan kalian dapatkan dalam waktu dekat ini ya. Kocok dulu kartunya. Hal apa yang akan kalian dapatkan dalam waktu dekat. The Empress. Wow. Anda merasakan kebahagiaan ini akan kalian dapatkan ya, terutama di percintaan nih. Buat yang kalian yang galau-galau tentang percintaan nih, kalian akan mendapatkan cinta sejati kalian, cinta yang memang setara dengan kalian ya. Tapi cinta ini tidak hanya dari tentang pasangan, tetapi juga dari orang lain, teman, sahabat, atau keluarga kalian ya. Mungkin kalian akhir-akhir ini juga ada permasalahan, jadi kalian perlu maksudnya ada permasalahan, terus hubungan kalian agak renggang. Nah, di sini tuh ada momen kalian bersatu, ada momen kalian hubungannya juga semakin harmonis, seperti itu ya. Buat yang belum punya pasangan juga, mungkin kalian juga akan mendapatkan pasangannya setara itu, ya amin saja. Karena aku merasa ada kebahagiaan besar setelah ada yang perpisahan lama juga. Mungkin beberapa di antara kalian ini ada yang balikan dengan mantan yang sebelumnya, itu bisa jadi juga ya. Page of Swords, nah ini energinya energi kebahagiaan ya. Energi yang membludak-bludak, yang bersemangat gitu ya. Tapi ini ada sedikit kehati-hatian buat kalian yang mau balikan dengan mantan, atau balikan ya dengan teman lama yang pernah bertengkar gitu ya, terus kalian terpisah. Nah, itu kalian perlu hati-hati di sini. Kalian perlu pertimbangkan apakah dia memang benar-benar sesuai dengan keyakinanmu saat ini, apakah mereka sesuai dengan apa yang kamu inginkan saat ini atau enggak. Karena ketika kamu nggak berhati-hati, kamu bisa melupakan masa lalu, pelajaran dari yang lalu. Karena terkadang ya, emang orang masih cinta gitu, masih sayang gitu ya, kesalahan mantan atau kesalahan teman atau kesalahan orang lain gitu ya, terus kamu berharap orang tersebut datang, orang tersebut balikan ke kamu. Nah, itu terkadang kalian itu bisa melupakan ini ya, kejadian-kejadian masa lalu gitu yang mungkin kurang menghargai kamu, kurang menghargai batasan kamu. Nah, ini kamu perlu perhatikan ya, apakah dia memang sudah berubah atau cuma asal mau balikan aja. Nah, itu kamu perlu perhatikan lagi. Karena kalau misalnya kamu ceroboh, ini juga kebahagiaan ini tuh juga akan terhambat gitu ya. Jadi jangan sampai kalian ceroboh, terutama ini kan di cinta-cintaan ya. Apalagi ini dulu itu ada yang pernah bikin sakit hati banget. Beberapa dari antara kalian itu juga masih terpikirkan dengan hal yang membuat kalian sakit hati. Beberapa dari antara kalian itu juga sudah move on gitu ya. Jadi ini lebih ke keputusan kalian. Bagaimana kamu mau move on atau mau
atau mau balikan nih sama mantan kamu, ya mantannya bisa mantan apa aja ya. Karena ini memang perlu ada kehati-hatian aku rasa, karena ya ada sakit hati yang mungkin ada kesalahan fatal yang dulu mereka buat sampai bikin kamu itu sakit hati banget. Beberapa dari antara kalian ini memang sampai perlu healing sepenuhnya untuk mencabut sakit hati ini ya, karena itu sakit hati ini juga mempengaruhi kehidupan kamu sehari-hari. Ini kamu perlu healing beberapa di antara kalian. Jadi ada yang memang sudah move on, ada yang memang mau balikan. Buat kalian yang mau move on ataupun mau balikan, ini kalian perlu healing terlebih dahulu supaya kamu itu juga menariknya orang-orang yang memang sejalan, yang memang sefrekuensi dengan kamu, yang semisi dengan kamu, yang sevisi juga dengan kamu. Karena namanya hubungan ya, baik keluarga ataupun pasangan, itu harus punya visi misi yang sama. Kalau memang seandainya kalian sudah amati, kalian sudah perhatikan baik-baik mantan-mantan itu yang mau balikan itu, tetapi ternyata masih tidak sejalan dengan visi misi kamu, ya lebih baik ditinggalkan saja. Karena ini untuk mendapatkan kebahagiaan ini kalian harus benar-benar healing ya, karena aku merasa energinya juga beberapa di antara kalian itu berat ya. Kayak ada sakit hati mendalam yang sampai dendam, itu perlu kalian lepaskan terlebih dahulu. Karena ketika kamu nggak bisa melepaskan rasa sakit hati itu, ini baik dari keluarga ataupun dari pasangan atau dari mantan itu ya, sesuaikan dengan keadaan kalian. Karena ini cintanya cinta yang lebih luas gitu ya. Nah itu perlu kalian lepas satu-satu dengan journaling nih. Kalian perlu journaling. Pertanyaannya itu bisa seperti ini ya. Hal apa yang membuat kamu sakit hati dengan mereka? Itu melukai apa gitu ya. Dan apa nilai yang kamu junjung dalam diri kamu. Ini supaya kamu bisa melihat apakah orang tersebut ini memang sesuai apa enggak dengan kamu. Supaya kamu tidak mengulangi hal yang serupa ya. Karena memang ini tuh perlu shadow work tentang hati, percintaan, bahkan ada tentang inner child juga ya. Jadi inti-inti dari jurnal ini tentang apa yang kamu mau dalam hubungan. Apa yang kamu mau dalam hubungan, baik percintaan, baik dengan orang tua, teman, ataupun yang lainnya. Kamu perlu tahu apa yang kamu mau dalam hubungan kamu supaya kamu nggak mengulangi kesalahan yang sama, supaya kamu nggak terjebak dalam pola yang sama seperti itu. Kita lihat dari kartu yang lainnya. Banyak. Bentar. Hal baik apa yang akan kalian dapatkan dalam waktu dekat? Page of Cups. Nah ini juga ada muncul di kartu yang pertama ya, yang pile 1 ya. Jadi kalau kalian terpanggil yang pile 1 juga coba nanti cek. Tapi kalau yang ini penjelasannya agak beda ya. Di sini ini memang kalian perlu berhati-hati. Kalian itu beberapa dari antara kalian ini permasalahan percintaannya berasal dari inner child kalian yang belum selesai. Jadi kalian perlu selesaikan terlebih dahulu inner child kalian. Apa yang kalian inginkan saat kamu kecil itu kamu coba renungkan dan pikirkan ya. Jadi misalnya kalau kamu ada keinginan waktu masa kecil belum tercapai, itu kamu coba lakukan ya, baik secara meditasi ataupun
secara real, karena aku tidak tahu permasalahan kalian masing-masing ya. Kalau ini general reading, aku merasa inner child kalian tuh mempengaruhi dalam hubungan kalian, mau baik dengan pasangan, mau baik dengan teman ataupun orang tua, itu mempengaruhi. Jadi mungkin beberapa dari antara kalian kurang diperhatikan oleh orang tua kalian terlebih dahulu, atau terlalu dikritisi dengan orang tua kalian dahulu waktu kecil. Nah, itu kalian perlu reparenting ya. Reparenting itu caranya dengan memeluk inner child kalian. Jadi kalian masuk di proses meditasi. Jadi kalian perlu meditasi dengan membayangkan inner child kalian, membayangkan apa yang kamu munculkan, rasa-rasa apa yang kamu dapatkan waktu kecil. Nah, itu kamu lakukan di meditasi kamu. Jadi di dalam meditasi kamu itu ada kamu dan ada inner child kamu ya. Jadi ketika kamu bisa menemukan inner child kamu reparenting dia dengan hal apa yang kamu inginkan gitu. Supaya inner child kamu itu nggak memberontak, nggak membawa luka-luka yang mendalammu juga di sini. Kalau memang kalian butuh bantuan profesional, itu juga bisa kalian lakukan ya. Karena beberapa di antara kalian itu juga dengan jalan meditasi itu kayak kurang bisa menangkap, kurang bisa fokus juga dalam meditasi. Nah, kalau kalian kurang bisa fokus dalam meditasi, nah itu kamu mungkin perlu bantuan orang lain ya. Karena ini inner child, luka batin, ini perlu kalian selesaikan terlebih dahulu di masa-masa ini supaya kamu mendapatkan cinta tersebut. Tapi kamu perlu memperhatikan ya. Memperhatikan apakah orang tersebut benar-benar cocok di kamu atau enggak. Karena energi itu bisa berubah-ubah ya. Memang dulu itu kayaknya cocok, tapi ketika dia deketin lagi ternyata nggak cocok ya. Itu bisa juga gitu. Atau ada orang lain yang pada deketin kamu, tapi kamu kok nggak selek ya, padahal dia baik loh orangnya. Dan itu juga bisa kemungkinan ada energi yang nggak cocok di kamu dengan keadaan kamu sekarang. Eight of Cups, tapi ini banyak ya, baik di antara kalian itu memilih untuk move on, menyambut hal-hal yang baru, menyambut cinta yang baru gitu ya. Karena menurut beberapa dari kalian, menurut kalian itu ada yang sudah lebih baik nih calonnya atau orangnya gitu. Jadi kamu lebih memilih move on daripada balikan. Nah, itu juga bisa. Ada juga di antara kalian ini juga yang sudah healing dari luka batin, sudah healing dari inner child. Jadi untuk kalian menyambut cinta yang baru itu juga lebih mudah ya, lebih gampang gitu. Karena kamu sudah bisa memahami diri kamu. Jadi kamu sudah bisa memahami visi misi kamu, sudah mengerti apa yang kamu butuhkan dalam percintaan kamu dan kebutuhan emosional ya. Kebutuhan emosional kamu itu udah kamu ketahui, nah kamu lebih mudah untuk menyeleksi. Jadi ada mantan yang mencoba balikan, itu kamu juga mudah memahami ya, apakah mantan ini bisa diajak balikan enggak, atau mending move on aja. Tapi beberapa dari antara kalian, aku berasanya banyak ya, di antara kalian tuh lebih baik move on, berasa lebih baik move on daripada balikan. Kita cek kartu yang lainnya. Knight of Cups. Dan ini memang dalam percintaan ya. Memang ada yang lebih worth it ya. Daripada si mantan. Ada yang menawarkan lebih, ada yang kepribadiannya jauh lebih baik, ada yang sifat-sifatnya itu jauh lebih baik, yang lebih nurturing, yang lebih ini ya, lebih bisa memahami kamu. Nah itu memang orang ini ya, ada orang yang datang ke kamu. Jadi ya ini keputusan kamu ya, menerima atau enggak. Memang hal baik ini yang akan datang ke kamu ini ada
orang yang akan memberikan kamu cinta. Akan ada orang yang memberikan kamu cinta sehingga kamu itu hidup kamu itu juga jauh lebih bahagia, karena ini kalau pasangannya itu memang jodoh dari semesta yang sudah berikan ya, yang jodoh dari Tuhan yang sudah berikan untuk kamu gitu ya, buat yang pasangan, buat yang jomblo-jomblo yang kalau-kalau. Tapi coba kalian ini ya, kalian lihat siapa yang mendekati kamu perlu seleksi juga supaya kamu bisa memahami mana yang memang sesuai dengan kebutuhan kamu, mana yang memang bisa menjadi potensi membangun keluarga yang lebih baik, membangun keluarga yang harmonis kayak gitu ya. Karena aku merasa beberapa di antara kalian ini bukan di fase cinta-cinta yang biasa, tapi udah yang serius nih, yang menanti itu. Nah, yang menanti itu. Jadi, hal baik apa yang akan kamu dapatkan setelah melewati semuanya ini? Jadi kalian ini perlu healing dulu ya. Ketika sudah healing, udah memutuskan move on atau misalnya mau balikan, nah ini ada orang yang memang selama ini juga udah menawarkan cinta ke kamu. Jadi hal baik apa yang akan kamu dapatkan ini ada kebahagiaan yang Ten of Pentacles. Nggak cuma keluarga yang harmonis, tapi juga keberlimpahan ini kamu dapatkan. Jadi ketika kamu bersama dia dengan nantinya, ini akan mendapatkan kebahagiaan secara emosional, mendapatkan kebahagiaan secara finansial juga. Jadi ada peningkatan dalam hidup kalian gitu. Jadi nggak cuma secara emosional kalian dapatkan, tetapi secara materi, secara kebahagiaan, secara keharmonisan itu semua kamu dapatkan. Jadi ini lebih secara holistik ya. Secara spiritual ini juga meningkat, karena aku merasa ada orang yang akan membimbing kamu secara spiritual juga di sini, beberapa di antara kalian. Ya, itu ya dari kartu tarotnya. Kita lihat dari kartu oracle-nya dulu. Kita kocok ya. Baik apa yang akan diterima kartu nomor 2 ini? Jump in, Andromeda Energy Adventure, say yes to change. Nah ini memang beberapa dari kalian ini seperti yang aku bilang, ada yang menghadapi luka batin, inner child. Ini kalian memang perlu berani menghadapi untuk lepas dari pola-pola lama, pola-pola pemikiran yang negatif. Karena ketika kamu inner child-nya belum sembuh atau ada luka batin, itu terkadang ada rasa kurang dalam diri sehingga gak layak. Nah ini perlu kalian sembuhkan terlebih dahulu untuk kamu mendapatkan perubahan yang lebih positif, supaya kamu mendapatkan perjalanan cinta, perjalanan cinta hati ini yang lebih positif lagi. Karena ini gak cuma hal-hal yang sepele yang cuma bahagia sementara gitu yang nanti akan kalian dapatkan, tapi jauh lebih dari itu. Jadi kebahagiaannya tuh bisa bertahan lama. Jadi kamu perlu sembuhkan dulu inner child, luka batinnya. Lihat kartu yang lainnya. Starkeeper, Cosmic Ancestor, seek the light by staying grounded. Nah, ya ini memang perlu kalian grounding ya. Buat kalian yang punya luka batin atau inner child, itu perlu banget kalian grounding supaya energi-energi negatif itu terserap oleh bumi dan kamu menarik energi-energi positif. Buat kalian yang sudah melepaskan luka-luka batin, inner child, itu kalian juga tetap
tetap grounding supaya energi kamu itu lebih positif. Ketika kamu energinya lebih positif, kalian bisa menarik orang yang juga lebih positif juga ya ke kehidupan kamu. Karena itu memang grounding itu perlu dipupuk dan dilakukan setiap hari, rutin lah ya, rutin supaya kamu itu energinya itu tetap balance, tetap di positif gitu ya, di frekuensi yang positif. Dan aku merasa pertemuan kalian dengan orang yang menawarkan cinta ini juga sudah diatur oleh alam semesta gitu ya, sudah diatur oleh ya alam semesta, Tuhan pencipta alam semesta ini. Memang tujuannya ada beberapa di antara kali ini tujuannya memang untuk berkembang bersama, ada yang memang ada pembelajaran lebih itu juga ada ya. Tapi don't worry, karena itu semua positif ya. Karena tidak selalu yang belajar itu konotasinya negatif. Kita lihat satu lagi. We, the haters, deep love mothers make bird as a portal. Ya ini cintanya memang cinta yang dalam, bukan cinta yang ecek-ecek. Makanya aku bilang beberapa dan kalian ini sudah mendapatkan cinta yang lebih serius, yang lebih dalam, bukan sekedar cuma pacaran atau ya cinta-cintaan gitu ya. Karena ini memang sudah saatnya kalian bertemu dengan jodoh kalian. Tapi beberapa di antara kalian, aku ngerasa sebelum bertemu dengan orang yang tepat, pasangan yang tepat, kalian perlu memperbaiki hubungan kalian dengan ibu kalian. Nah, aku merasa beberapa di antara kalian perlu melakukan hal itu. Mungkin selama ini ya, seperti yang aku bilang di awal ya, mungkin beberapa di antara kalian ini ada permasalahan dengan keluarga. Nah, itu kamu selesaikan ya, kamu perlu perbaiki dulu, terutama dengan orang tua, terutama dengan ibu kamu, dengan mama kamu, supaya kamu bisa supaya kamu bisa mengerti mana orang yang memang sesuai dengan perjalanan cinta kamu yang akan kamu hadapi ya dalam jangka waktu yang lama ya. Nah ini memang ini perlu healing ya. Jadi hal-hal yang kamu dapatkan dalam waktu dekat ketika kamu sudah melakukan banyak healing, itu adalah jodoh dari Tuhan alam semesta ini ya. Nah ini bacaan buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share buat siapapun yang membutuhkannya. Terima kasih juga yang selama ini sudah mendukung channel aku. Buat kalian yang membutuhkan personal reading ataupun human design reading, kinesis reading untuk menyembuhkan luka-luka batin kalian, aku sudah sediakan semuanya, linknya di description box. Aku tidak ada paksaan ya. Buat kalian yang memang tergerak dan memang membutuhkan saja. Okay, see you in the next reading. Kartu nomor 2. Maka yang pilih pile nomor 3, The Hierophant. Zodiaknya ada Taurus, Scorpio, Libra, dan Capricorn. Ini bacaan kalian. Ini kartunya akan aku baca di terakhir ya. Kita lihat dari kartu tarotnya dulu. Hal apa yang akan kalian terima dalam waktu dekat. Wow, first. Sebentar ya. Four of Swords, ini kalian perlu, kayaknya kalian ini ada di masalah yang cukup berat ya akhir-akhir ini, sampai
sampai aku merasa bahwa pemikiran-pemikiran kamu itu kepikiran masalahmu tersebut itu sampai terbawa dalam mimpi. Aku ngerasanya seperti itu. Ini bisa dalam di apapun ya, dalam bukan kesehatan. Ini lebih ke arah ke keuangan atau hubungan relasi dengan orang lain ya. Kayak ada permasalahan yang berat gitu. Sampai kamu kepikiran sampai terbawa mimpi gitu ya. Sampai kamu itu tidur akhir-akhir ini juga nggak tenang karena pemikiran-pemikiran tersebut itu mengganggu kamu sebenarnya. Bikin hidup kamu, hari-hari kamu itu nggak tenang gitu ya. Tapi kita cek kartunya lebih lanjut ya. Ouch. Sepertinya beberapa di antara kalian ini mengalami gosip-gosip atau pertengkaran antara kedua kubu gitu. Jadi kayak bukan kedua, ya bisa kedua kubu gitu ya. Antar kamu dengan si A itu ada beda pendapat yang sampai bikin kalian itu marahan karena ada perbedaan pendapat ya. Ini bisa antara individu atau antara kelompok, tapi ini juga lebih ke pekerjaan juga ya. Ada kontok-kontokan gitu, ada yang saling sikut berusaha menjatuhkan kamu, ada yang ngasih gosip juga, ada yang di project atau pekerjaan tertentu itu di satu divisi itu masih belum satu pendapat. Nah ini juga bisa mempengaruhi keseharian kamu. Jadi ada kekhawatiran yang bikin kamu yang bikin kamu itu kepikiran terus sampai terbawa ke mimpi. Ya mungkin beberapa di antara kalian ini juga menerima gosip-gosip yang kurang menyenangkan juga ya. Karena memang ini ada orang yang berusaha menjatuhkan kamu gitu, aku ngerasanya. Ini gila sih, energinya berat banget aku rasanya. Oke, tapi kita lanjut ya. Jadi kamu perlu pikirkan balik ya, flashback sebentar, renungkan sebentar. Ada gak sih orang yang gak suka sama kamu, terus berusaha menjatuhkan kamu, baik di pekerjaan ataupun hubungan, pertemanan, atau relasi dengan orang lain ya. Coba kamu pikirkan, kamu temukan apa sih sebenarnya akar masalahnya. Karena ini general reading, jadi aku tidak bisa memahami satu persatu masalah kalian ya. Nanti kalian bisa renungkan terlebih dahulu. Ada Six of Cups. Nah aku ngerasanya itu kayak kamu ini mau dikasih sebuah promosi atau mendapatkan kehidupan yang naik level lah dari sebelumnya, ada peningkatan dalam kehidupan kalian, tapi ada yang nggak suka gitu sama kalian gitu. Jadi kayak ada yang berusaha menjatuhkan kalian ya. Kalau di sini sih kucingnya kelihatannya juga lihatnya itu kayak sinis gitu ya. Jadi kalian perlu cari tahu ya siapa ya yang memang kurang serak sama kamu. Nah itu akar masalahnya di situ soalnya. Tapi kamu ini ya tetap berusaha mempertahankan hal yang akan kamu dapatkan. Ini tuh juga ada orang yang memang mau posisimu gitu loh. Jadi kamu harus berusaha untuk mempertahankan apa yang kamu dapatkan, karena itu memang seharusnya memang layak kamu terima, bukan untuk orang lain tetapi untuk diri kamu. Ini kamu bisa sesuaikan ya, bisa sesuaikan dengan keadaan kamu yang kamu alami. Karena ini memang sejatinya itu
untuk kamu, untuk kenaikan hidup kamu, untuk hidup yang jauh lebih baik, tetapi ini ada tantangan atau kejadian yang memang harus kamu lewati terlebih dahulu sebelum benar-benar mencapai turning point ya, titik dimana kehidupanmu berubah gitu. Tapi ini aku rasa ini lebih ke pekerjaan ya, ada promosi dalam pekerjaan kamu atau mendapatkan proyek besar, tapi ada yang iri gitu sama kamu. Kita lihat dari kartu lainnya. Jatuh. Nine of Cups. Nah ya, tapi kamu perlu menenangkan diri ya. Karena sejatinya ini memang buat kamu, tetapi ketika kamu nggak terlalu menghiraukan orang-orang yang berebut ke kamu, berebut posisimu, atau menjelek-jelekan kamu nggak terlalu memperhatikan mereka, tetap fokus dengan apa yang kamu terima, itu jauh lebih tenang kamunya. Jauh lebih tenang, jauh lebih damai. Karena mungkin beberapa di antara kalian itu juga ngerasa kayak nggak enakan ya. Kayak nggak enak. Kamu mungkin beberapa di antara kalian ini juga udah tahu orangnya yang mana. Udah tahu yang menyebarkan gosip atau orang yang nggak suka dengan hal yang kamu dapatkan. Jadi ada kepikiran rasa nggak enak gitu ya. Rasa nggak enak, rasa kayak orang yang nggak enakan gitu loh. Takutnya tambah menyakiti hati orang tersebut. Nah itu perlu kamu lepaskan, perlu kamu cuekin aja. Kamu tetap fokus dengan apa yang kamu terima. Kamu tetap fokus dengan pencapaian itu, karena itu ketika kamu bisa fokus dengan diri kamu, ketika kamu bisa fokus dengan pencapaian kamu, itu kamu jauh lebih tenang. Karena sejatinya kamu juga diproteksi dari Tuhan juga ya. Jadi meskipun orang tersebut juga berusaha untuk menjatuhkan kamu, itu tidak akan berhasil gitu ya. Karena memang ada yang melindungi kamu dari Tuhan, penjaga kamu, dari spirit kamu, itu menjaga kamu benar-benar, sehingga kamu tuh tidak akan terjatuh lagi gitu ya. Karena memang sejatinya pencapaian ini layak kamu dapatkan. Bukan orang tersebut, karena orang tersebut ya mungkin belum saatnya, atau karena mereka iri, nah itu yang menghambat prestasi mereka juga gitu ya. Tapi tenang aja, kamu diproteksi dari Tuhan ya. Iya ya, kamu diproteksi dari Tuhan, dari Spirit God juga. Ini ada yang melindungi kamu, jadi kamu tetap tenang aja karena kamu ada dalam penjagaan alam semesta ini. Don't worry, jangan hiraukan yang membuat kamu kepikiran jatuh itu ya. Karena kamu sejatinya perlu fokus dengan apa yang kamu capai. Karena itu memang sudah diberikan untuk kamu. Lihat kartu lainnya. Wih, terlempar jauh. Sebentar. Yes, just nah ini kamu perlu fokus dengan orang-orang yang memang mendukung kamu ya. Kamu fokus aja dengan orang-orang yang memang support kamu, yang memang sejalan-jalan kamu, yang memang mendukung kamu dalam pencapaian-pencapaian yang sudah kamu raih gitu ya. Jadi kamu gak perlu menghiraukan orang-orang yang menjatuhkan kamu. Karena sejatinya orang-orang yang sefrekuensi dengan kamu, yang mendukung kamu ini juga bisa membantu kamu ya dalam permasalahan ini. Ini yang aku tangkap dari desain ini ya. Jadi memang seperti ada dua kubu ya, ada yang membela kamu, ada yang mau menjatuhkan kamu. Nah kamu fokusnya dengan yang membela kamu aja, karena kamu tahu dengan kebenarannya, kamu tahu dengan kelayakanmu, memang kamu layak mendapatkan hal tersebut. Jadi kamu gak usah memperhatikan orang-orang yang memang menjatuhkan kamu, karena kamu ketika kamu bisa fokus dengan diri kamu, ketika kamu fokusnya juga dengan orang-orang yang mensupport kamu bisa merasakan kebahagiaan itu lebih dalam lagi. Jadi kamu
bisa melepaskan kekhawatiran tersebut. Karena kekhawatiran yang kamu pikirkan, kekhawatiran yang kamu rasakan, ini enggak maksudnya cuma menghambat kamu untuk maju, hanya mencuri ketenanganmu aja. Jadi di sini kamu kuncinya ketenangan itu ya, ketenangan dan fokus dengan apa yang kamu capai, fokus dengan orang yang memang support kamu, karena memang support dari orang yang mendukung kamu ini memang penting ya. Jadi kamu lebih fokus ke mereka aja dan fokus dengan kebenaran diri kamu sendiri. Ketika kamu fokus dengan kebenaran diri kamu sendiri, kamu pun tidak akan tergoyahkan dengan gosip-gosip atau orang-orang yang mau menjatuhkan kamu gitu ya. Kita lihat dari kartu lainnya. Bentar. Terlalu cepat itu lah. Five of Swords. Nah, memang dari segala kejadian yang ada memang tidak bisa membahagiakan semua orang. Nah, ini beberapa dari antara kalian itu kepikiran bagaimana bisa membahagiakan orang lain juga gitu. Nah, kamu perlu realistis. Realistis ya, di sini tidak semua kejadian itu memberikan dampak positif atau kebahagiaan atau kepuasan atau ekspektasi dari orang lain. Tapi tetap fokus dengan apa yang menjadi tujuanmu, apa yang menjadi kebahagiaanmu aja, apa yang kamu terima saja di sini. Ketika kamu bisa fokus ini, kamu bisa bisa lebih bright, lebih bersinar gitu. Memang kenyataannya tidak semua orang bisa bahagia dengan apa yang kamu dapatkan. Tapi kamu tetap fokus aja dengan apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu capai. Seperti itu. Oke. Dan hal apa yang akan kalian dapatkan dalam waktu dekat ini ya, ketenangan batin ya. Karena memang akhir-akhir ini kamu kepikiran dengan perseteruan yang ada, dengan pertengkaran yang ada, dengan isu-isu yang ada, kamu jadi fokus ke arah sana. Nah, itu yang ketika itu sudah kamu lepaskan, ketika kamu sudah bisa fokus dengan diri kamu sendiri, dengan orang-orang yang support kamu mendapatkan kebahagiaan dan balance ya nantinya. Balance dalam kehidupan kamu. Jadi tidak ada lama-lama orang-orang yang nggak suka dengan pencapaian kamu, orang-orang yang nggak suka dengan keadaan kamu itu juga akan menyingkir dengan sendirinya kok, dan kamu akan bersama dengan orang-orang yang memang mensupport kamu dan mendapatkan balance itu ya, dan lebih bisa diatur. Maksudnya ini di pekerjaan ya, aku rasa di pekerjaan itu kalau yang kerja tim itu semua timnya bisa kerjasama dengan baik gitu ya, jadi lebih balance itu di pekerjaan, di hubungan dan relasi dengan orang lain itu juga lebih balance. Karena memang sejatinya memang sudah di jalan yang benar sih kalian ini. Nggak perlu memikirkan perasaan orang-orang yang memang ingin menjatuhkan kamu gitu. Selain itu kamu juga udah dilindungi dari Tuhan, dilindungi dari spirit guide kamu, penjaga kamu. Jadi semua yang kamu capai ini aman dan gak bakalan diambil alih oleh orang lain, karena ini memang untuk kamu dan kamu yang jalankan gitu ya. Jadi jangan khawatir. Saat ini perlu grounding ya. Ini dua kartu meditasi nih juga nih, gambarannya meditasi ya. Yang Nine of Cups sama The Hierophant. Jadi kalian perlu grounding, perlu meditasi supaya pemikiranmu itu jauh lebih jernih, hatimu tuh juga jauh lebih tenang. Kamu lakukan rutin supaya kamu bisa fokus dengan energimu sendiri. Seperti itu. Oke, kita lihat dari kartu oracle-nya ya. Oke, sorry tadi videonya agak kepotong. Nah, ini
kita tahu lebih jelas ya, kita lanjut ke oracle-nya. Oracle untuk kartu nomor 3, pesan hal-hal apa yang akan mereka dapatkan dalam waktu yang dekat. Starkeeper, Cosmic Ancestor, seek the light by staying grounded. Nah ini, aku tadi bilang kalau kalian harus grounding ya, sering-sering meditasi, rutin meditasi, grounding supaya kalian itu nggak kepikiran ini ya, apa yang dipikirkan oleh orang yang nggak suka sama kamu. Jadi kamu bisa fokus sama energi kamu sendiri, dan kamu itu dilindungi dari spirit guide kamu. Terutama ini sepertinya ada dari leluhur juga ya penjaganya, beberapa di antara kalian seperti itu. Kita cek kartu yang lainnya. Kenapa tidak muncul-muncul? Inner Earth, you'll survive this, new solution and beginning. Nah, aku seperti yang aku bilang tadi, kamu tuh nggak perlu khawatir ya, karena apa yang kamu dapatkan ini memang sudah Tuhan sediakan buat kamu, sudah semesta sediakan buat kamu, dan memang untuk kamu. Jadi kamu akan melewati hal-hal ini tentunya. Dan pasti kamu akan mendapatkan solusinya, mendapatkan awal mula baru, karena kamu mendapatkan promosi tersebut. Itu merupakan awal mula baru buat kamu ya. Dan orang-orang yang support kamu itu akan mendukung kamu dan akan membantu kamu dalam situasi yang seperti ini. Seperti yang aku tadi bilang, beberapa orang pasti akan mendukung kamu dan membela kamu, karena kamu yang membawa kebenaran tersebut gitu ya. Karena kamu tahu kamu itu benar. Jadi nggak perlu khawatir dengan hal-hal tersebut. Karena ini memang fase-fasenya untuk kamu tenang ya. Earth pulsing, pulse of the mother, slow down time in nature. Nah, seperti aku bilang, ini sepertinya memang hal-hal yang akan kamu terima dalam waktu dekat ini, sebuah ketenangan ya, karena kamu memang membutuhkan ketenangan batin itu. Saatnya untuk santai dulu, slow down dulu, meditasi dulu, menenangkan pikiran terlebih dahulu, supaya kamu pemikirannya itu lebih tertata, lebih jernih lagi, dan bisa fokus dengan energi kamu, dan gak ada kekhawatiran sampai masuk ke mimpi kamu seperti itu ya. Jadi ini memang hal yang akan kamu dapatkan itu sebuah ketenangan dalam waktu dekat ini, karena memang ada orang-orang yang mendukung kamu, dan kamu memang sudah di jalan yang benar, dan memang kamu sudah sepantasnya mendapatkan promosi tersebut atau hal-hal yang lebih baik yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Oke, ini bacaan buat kamu, kartu nomor 3, pel nomor 3. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Aku nanti akan baca komen-komen kamu. Aku berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini. Kalau kalian butuh personal reading, human design reading, atau kini case reading tentang luka batin, kalian juga bisa klik langsung link yang ada di description box. Kalian mau tanya dulu juga boleh. Dan ini kalau kalian memang terpanggil aja ya. Oke, see you in next reading guys.